Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan belajar analisis data dengan software Smart PLS ya. Yang dibahas saat ini adalah menentukan perbedaan antara reflektif dan formatif ya. Mana yang disebut reflektif, mana formatif, ini di sini nih, nanti ini. Oke, ini contohnya ini. Pengaruh DPS, FAIQ, dan kinerja, ini namanya kinerja keuangan ini, terhadap ISR. ISR itu semacam indeks pengungkapan sukarela. Nah, ini variabel-variabel ini biasanya diperoleh di bank-bank syariah ini. Indeks-indeks keuangan di bank syariah. Oke, dan itu mukadimahnya itu. Langkahannya pertama, copy. Terus biasa paste di sini. Paste ya. Kasih nama. Tadi mana ini namanya ini? Oh, ini kasih nama. Nah, copy. Kita masukkan ke sini. Kalau tadi menurun biar mendatar ya berarti pastinya spesial di transpose. Nah, terus biasa sheet 2-nya hilangkan. Ini hilangkan lagi. Terus di save as. Nah, kita simpan di Amos. Oh, maaf, kita simpan di Smart PLS langsung. Smart PLS ya. Mana Smart PLS itu? Nah, ini Smart PLS, formatif, reflektif. Data reflektif, formatif, gitu aja kasih namanya dah. Nah, ini biasa pakainya CSV COM delimited. Oke. Lalu klik save. Udah yes. Close nggak apa-apa, close ya, close. Terus biasa buka Smart PLS. Nah, ini. Biasa tinggal klik aja ini. Nah, ini udah buka ini. Oke. Besarin nggak apa-apa. Kita besarin. Setelah itu klik file, klik new project, kasih nama aja itu RF, reflektif formatif. Oke. Terus di double klik biasa. Masuk ke tadi itu. Tadi nyimpennya di mana? Vmat. Mana itu Vmat mana? Perluan, terus ini di Smart PLS formatif reflektif, data reflektif formatif, open. Oke. Nah, ini udah bener ini. Ketik aja ini RF-nya ini. Nah, udah. Terus sesuai dengan model. Nah, modelnya kan seperti ini tadi nih. Oke, udah. Ini tarik ini caranya ini. Ini DPS tarik di sini ya. Terus FAIQ sini, FAIQ. Terus ini yang kinerja ini semuanya ini. Tarik lagi ini udah. Udah. Terus ISR. Nah, sama kayak di awal-awal regresi variabel intervening ini seperti ini. Oke. Terus diluruskan aja ini udah biar cantik. Nah, ini biasa dikanankan ini SR-nya biar terlihat enak. Nah, kalau butuh dikecilkan, kecilkan aja udah. Lalu dihubungkan. Ini sini. Ini sini. Ini sini. Ini sini. Nah, ini. Terus kasih nama ini dinetralkan dulu, selectnya diklik. Oke, laten variabelnya diklik kanan. Rename. Tadi apa? DPS udah. Dewan
Dewan Pengawas Syariah. DPS itu kepanjangannya Dewan Pengawas Syariah, ya. Oke. Terus faik, kasih nama juga faik ini. Rename faik. Laten variabel 3 itu kinerja, kasih nama kin. Nah, terus setelah ini laten variabelnya kasih nama ISR. Nah, ini kan udah ini. Oke. Kalau seperti ini udah, langsung aja dianalisis terus, lihatlah yang terjadi ini. Klik analyze, calculate biasa. Ini kalimatnya calculate, analyze. PLS algorithm. Udah, klik. Terus start calculation. Nah, kita lihat ini. Biasa yang pertama kita lihat adalah di construct reliability dan validity. Ternyata ini yang kin ini nggak memenuhi, ini ujinya nggak memenuhi. Konbat alpanya memenuhi, composite reliability-nya enggak, varian ekstraknya juga nggak terpenuhi. Oke. Kalau nggak terpenuhi seperti ini, ya, maknanya ini lebih luas ini, biar beda sama yang awal-awal. Variabel-variabel ini, CAR, FDR, NOM, NPF, ROA itu memang tidak membentuk satu unit dimensi yang disebut variabel kinerja. Nah, oke, nggak membentuk ini, tidak membentuk, karena ini sangat-sangat jauh ini, ya. Terus kalau seperti ini gimana? Ya kalau mau diteruskan dalam bentuk seperti ini nggak apa-apa, seperti biasa. Di delete yang paling rendah nilai faktor loadingnya, ya. Di sini mana ini yang faktor loadingnya paling kecil? Oh, ini berarti yang FDR 0,267. Nanti FDR dihilangkan. Nah, lihat ini tanda panahnya ini. Kalau tanda panahnya seperti ini, namanya ini reflektif. Formatifnya seperti apa? Ini formatif seperti ini. Nah, ini formatif ini. Nah, ini ke sana, ini jadi formatif. Kalau ini namanya reflektif, ya. Jadi indikator-indikator ini merupakan refleksi dari variabelnya. Itu namanya reflektif, ya. Jadi variabel yang terbentuk merefleksikan indikator-indikator ini. Ya. Nah, ini bentuknya reflektif atau formatif seperti ini. Nah, tadi kalau dipaksakan ini bentuk reflektif, dikatakan reflektif, itu hasilnya tidak ada yang memenuhi uji prasyaratnya. Taruhlah ini reflektif, caranya gimana? Nah, ini buang ini, FDR-nya buang, tadi yang paling kecil. Oke. Terus lanjut kalkulat. Terus PLS algorithm. Lihat apa yang terjadi ini. Klik construct reliability. Oh, masih belum terpenuhi walaupun komposit sama AV-nya naik. Lagi, terus yang paling kecil lagi mana lagi? Kita lihat yang kecil, CAR paling kecil, CAR buang, CAR paling kecil. Oke. Jadinya apa ini? PLS algoritma start calculate terus. Pokoknya ini diulang-ulangi terus sampai terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, ya udah nggak terpenuhi. Nah, ini nih. Ini AV-nya sudah memenuhi. Konbat sama kompositnya walaupun naik masih belum memenuhi, masih merah. Lanjut lagi, mana yang kecil? 6, 5, 7, 8 NPF. NPF buang. Lalu lagi PLS algoritma. Nah, kita lihat di construct reliability and validity. Oh, ini sekarang sudah memenuhi nih. Composite reliability sudah memenuhi. Hanya konbat alpanya saja yang belum, sama ROA, ya. Lagi hilangin lagi nih. Yang lebih kecil, yang paling kecil mana dari 3 ini? NOM buang NOM.
Tinggal 2 ini. Lagi kalkulat PLS algoritma. Start calculation. Kita lihat sekarang. Konstruk realia ini. Sekarang udah memenuhi semua itu. Oke. Jadi kalau saudara berpikir ini adalah suatu bentuk reflektif, ya, kinerja, ini udah selesai ini. Terus setelah ini selesai gimana? Ya biasa, tinggal di bootstrap, analis, bootstrapping seperti biasa. Ya, variabel intervening. Udah seperti ini. Tunggu. Nah, ini. Ini hasilnya. Oh, ternyata Faik berpengaruh ke ISR, DPS tidak berpengaruh ke ISR, DPS tidak berpengaruh ke kinerja, dan Faik berpengaruh ke kinerja. Itu hasilnya, ya. Secara tidak langsungnya gimana? Ini secara tidak langsungnya ini. Ini secara tidak langsung ini tidak ada secara tidak langsungnya. Indirect effect-nya itu tidak ada ini. Nah, karena di sini nggak ada ini. Oke, biar ada indirect effect-nya, ya ini dihubungkan. Itu kayak gitu. Ini baru nanti ada indirect effect-nya. Baiklah, tapi fokus kita bukan di sini. Coba lihat. Ternyata hampir semuanya hilang. Dari berapa ini? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinggal 2. Kita lihat apa benar kinerja itu merefleksikan ROA, dan sesuatu tadi. Ternyata kalau dipikir secara teori memang tidak. Jadi kinerja, ya, dilihat dari CAR, NPF, ROA itu merupakan bentuk formatif, bukan reflektif. Jadi gini nih, bedanya formatif sama reflektif ini gini nih. Kalau reflektif, ya, indikatornya yang ada ini, variabelnya itu merepresentatifkan indikator-indikator yang ada. Oke. Contoh motivasi misalkan, ya. Motivasi itu akan, kalau motivasinya tinggi, menggambarkan minatnya, kemampuan bekerja kerasnya tinggi, keinginan untuk mengetahuinya tinggi. Nah, itu motivasi. Nah, kalau yang formatif itu contohnya seperti apa? Formatif itu contohnya kayak status sosial, ya. Terdiri misalkan dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan per bulan. Nah, itu namanya formatif itu. Ya. Memang tidak ada konstruk dari indikator-indikator yang ada. Mau yang ada konstruk gimana? Ya memang nggak ada kaitannya. Hasil misalnya pendapatan tadi, ya, pendapatan dengan tingkat pendidikan, nggak ada itu, nggak ada kaitannya. Mak Zuckerberg aja katanya nggak lulus kuliah, itu penghasilannya banyak. Jadi memang nggak ada kaitannya. Itu namanya formatif, oke? Atau kalimat statistiknya tidak memiliki kesatuan variansi, tidak memiliki kovariat, gitu loh. Kovariatnya itu kecil antar indikator-indikator yang membentuk variabel tersebut. Itu namanya yang formatif. Jadi kalau yang ini kinerja terdiri dari CAR, NPF, ROA, NOM, FDR, itu merupakan, harus perhubungannya itu menghubungkan secara formatif, jangan reflektif. Oke, mari kita lihat kalau formatif. Jadi ini kalau kita sudah menentukan, oh iya kalau gitu berarti ini formatif, ini bukan normatif. Nah, masukkan lagi semuanya. Ini udah masuk ini. ROA double, buang. Yang double ini buang. Caranya delete ini. Oke, biar rapi, ini delete aja semuanya, udah. Delete semua, pusing. Terus tarik lagi. Ini semuanya, ya. Nah, ini. Jadikan bentuk formatif. Klik kanan, ya. Terus ini switch between formatif reflektif diklik. Arahnya ke sini, di kinerja. Jadi kinerja inilah yang terbentuk dari ini. Dengan kata lain, kita melihat CAR saja bisa menunjukkan kinerjanya. Melihat NPF saja, oh kinerjanya banyak.
misal gitu, FFP macet itu bisa melihat kinerjanya. Itu seperti itu. Indikator-indikator ini bukan merupakan satu dimensional, bukan unidimensional. Tuh maksudnya dari formatif ya. Terus responnya gimana? Ya udah analisnya biasa, klik analyze, PLS algoritma. Lalu klik start calculation. Nah, kalau sudah bentuk formatif, nggak perlu lagi yang namanya uji affect dan lain-lain. Kok bisa? Ya, karena memang bukan satu unidimensional. Kalau diklik ya jadinya seperti ini, satu semua. Oke? Itu ya. Jadi memang kalau bentuknya formatif malah enak. Terlepas dari uji prasyarat kita tuh bebas terlepas dari prasyarat. Kalau bentuknya formatif, cuman nggak semua variabel itu bentuknya formatif. Mereka dengan indikator-indikatornya enggak. Yang reflektif, ya reflektif. Nah, ya. Kalau udah seperti ini kan namanya variabel intervening ini. Kalau modmed gimana? Moderasi, mediasi. Bisa taruhlah kinerja ini sekaligus menjadi moderasi, ya. Kinerja itu memoderasi enggak antara DPS dengan ISR, misalnya seperti itu. Faiknya enggak, hanya menjadi intervening. Tapi DPS dia taruhlah kinerja itu merupakan variabel moderasi, di teorinya gitu. Caranya gimana? Nah, kalau seperti itu caranya, klik ini ISR diklik. Jadi ini tadi refleks formatif sudah selesai ini. Sekarang masuk ke modmed, langsung modmed. Nah ini saya gini, ISR-nya diklik kanan, ya. Add moderating effect. Di sini moderasi efeknya ganti kin, ya diganti kin. Terus independennya DPS. Nah ini udah biarkan saja, klik OK. Nah kalau seperti ini bentuknya, ini namanya model modmed. Moderasi, mediasi ini yang paling sulit ini. Tapi bagus, kompleks. Terus kalau sudah seperti itu udah analisnya biasa, klik analyze, bootstrapping, start calculation. Nah udah jadi nih. Oh ini jadinya udah. Berarti DPS tidak berpengaruh ke ISR, DPS berpengaruh ke kinerja. Oke, moderating efeknya itu, oh dia tidak berpengaruh, kinerjanya sendiri berpengaruh nggak ke ISR? Oh berpengaruh. Berarti jenisnya apa? Kinerjanya jenis moderasinya apa? Berarti kalau seperti ini masih ingat nggak? Kinerjanya berpengaruh, moderating efeknya berpengaruh. Nah itu namanya prediktor moderating, ya. Terus part analisisnya mana? Yang indirect effect-nya mana? Indirect effect-nya tinggal klik ini. Sekarang keluar ini indirect effect-nya ini. Ini nih. Faik ke ISR itu memang ada indirect effect-nya. Oh, berpengaruh. Berarti kinerja itu merupakan variabel intervening, ya. Atau faik berpengaruh secara tidak langsung terhadap ISR melalui kinerja. DPS gimana? Oh DPS enggak. Jadi DPS tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap ISR melalui kinerja. Seperti itu, ya. Tuh sekarang saudara sudah tahu apa itu refleksi, apa itu formatif. Reflektif sama formatif sudah tahu. Moderasi mediasi juga sudah tahu. Udah. Berarti sekarang Smart PLS saudara sudah cukup itu materi tentang Smart PLS. Ya, cukup sekian dulu materi Smart PLS dari Muhammad Afifuddin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.